Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yatamanna ahadakum al-mauta lidurri nazalabi. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan mati sebab kesengsaraan yang menimpa dirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Masyiral muslimin hafidhakumullah. Hadis tadi merupakan dalil, yaitu larangan meminta kematian karena kesengsaraan yang menimpanya. Di sana ada kalimat tamani. Kalimat tamani memiliki arti yaitu memilih mati karena kesusahan dunia. Misal ya, ada orang yang sakit, yang sakitnya teramat, kemudian ia berkata, ya Allah, lebih baik aku mati daripada sakit. Maka hal ini tidak dibenarkan. Atau ada sebuah kasus ya, di mana seseorang yang ditimpa musibah dengan kehilangan anaknya misalkan, sehingga keluarganya atau ibunya berkata, ya Allah, jangan matikan anakku, lebih baik aku saja yang mati. Maka kalimat tamani di sini mengandung makna yaitu meminta kematian karena sengsara dunia itu tidak boleh ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada dua hal yang diperbolehkan untuk meminta kematian. Yang pertama, bolehnya meminta kematian ketika dalam ujian fitnah agama. Sebagaimana kisahnya Maryam saat diuji melahirkan putranya Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini adalah seorang wanita yang suci, yang tugasnya adalah khusus hanya beribadah di mihrab masjid. Tetapi ketika Maryam sedang dalam keadaan aktivitas beribadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam sehingga Maryam mengandung seorang anak. Maka tatkala kandungannya sudah besar, Maryam pergi ke suatu tempat. Yang di tempat tersebut Maryam melahirkan putranya Isa alaihissalam sendirian, tanpa teman, tanpa perawat, tanpa bidan, benar-benar sendirian. Maka karena ujian berat yang menimpa inilah, maka Maryam berkata, sekiranya mati sebelum kejadian ini. Ini termaktub dalam Quran surat Maryam. Maryam berkata, qalat ya laitani mitta qabla hada wa kuntu nasya mansiya. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan, menjadi seorang yang dilupakan. Ya, Quran surat Maryam ayat 23. Nah, mengapa Maryam meminta mati? Karena ia sudah tahu akan ada fitnah yang besar, fitnah yang sangat dahsyat terhadap agamanya. Ia merupakan seorang ahli ibadah yang beribadah terus di mihrab masjid, tiba-tiba mempunyai bayi. Bagaimana nanti kaumnya berkata? Maka Maria meminta kematian karena fitnah agama, bukan karena fitnah kesengsaraan dunia. Kemudian yang kedua juga ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Aisyah, istrinya Fir'aun. Ini dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11 ya. Di mana istri Fir'aun ini diketahui beriman kepada Allah. Maka Fir'aun memanggil istrinya Aisyah ini, yang mana Aisyah ini akan dihukum ya, dengan diarak oleh massa dan akan disiksa oleh Fir'aun. Namun sebelum dihukum, Aisyah berdoa. Dengan doanya, yaitu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11, Maryam berkata, qalat Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, yaitu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dengan doanya Aisyah ini dikabulkan oleh Allah, sehingga sebelum dia dihukum oleh Fir'aun, ia pun wafat, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat, ya, sehingga Aisyah ini wafat, sehingga tidak terkena fitnah agama. Nah, itu para hamba Allah. Kemudian yang kedua, boleh kita meminta kematian, yaitu meminta mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan benar, niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Maka masyarakat muslimin, memohon mati syahid kepada Allah, ini adalah hukumnya harus, ya. Bahkan tidak boleh kita mati biasa-biasa saja, ya. Kita harus meminta kepada Allah mati syahid. Nah, itulah para hamba Allah, larangan kita meminta kematian kepada Allah, tetapi boleh dalam dua hal. Yang pertama adalah karena fitnah agama, yang kedua adalah karena meminta mati syahid. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.